di episode sebelumnya. Kan bahwa saat ini saya berada di belakang komplek Bang Jogo, di mana saya mendapat kabar bahwa yang terkena oleh karena itu saya menghimbau bagi warga stay safe dan keep healthy. Salam ceria. Sepedaan dikit lah. Pokoknya jangan dulu deh keluar deh ya. Ngerti gak? Ya ini buat kebaikan juga. Gwen dan Beno, tadi kan kita udah sama-sama lihat nih firman Tuhan hari ini. Walaupun dari situasi buruk, nah tapi Tuhan tetap membantu kita, menolong kita untuk bisa mendapatkan situasi yang lebih baik lagi. Hal positif yang aku jarang bantuin mama. Nah sekarang aku jadi tim bantuin mama. Nah kalau Beno dalam keadaan situasi kayak gini, hal positif yang bisa kamu ambil apa sih? Aku sih Ben, Kok Ben? Beno keputus Halo, sih? Ben? Ya udah, aku lanjut aja cerita ya. Yang aku dapetin selain itu, aku juga dapet ditinggalin dong. Semua koneksinya buruk lagi, jaringannya terputus deh. Udahlah, udah. Iya ya. Dulu aku jarang bantuin mama, papa. Jarang main juga sama kakak-kakak. Tapi sekarang aku jadi lebih sering. Udah jam berapa ya? Waduh, udah waktunya ibadah. Ibadah dulu deh. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi sama Kakak Ana dan Kak Grace, Kakak Grace. Kita di sini mau ngapain sih? pastinya kita mau beribadah dong Kak. Bener sih, tapi kayaknya ada yang kurang nih. Kita sepertinya harus Kita harus pemanasan dulu nih betul. supaya kita semangat. Iya, kita ajak adik-adiknya di rumah yuk. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi nyanyi apa ya Kak? Kita sekarang mau nyanyi lagu bebas dulu Kakak Grace. Ada dua. Apa ya? Nah lagu yang pertama itu Yesus di dalam rumahku. Ada nanti pertama kita nyanyi bahasa Indonesia dulu, baru yang kedua dalam bahasa Inggris. Lalu lagu kedua Kak, kita nyanyi tangan kanan, tangan kiri. Yeay. Oh, oke deh, sekarang kita harus semangat memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, ayo kita bangun berdiri karena lagunya ini ada gerakannya semuanya. Pasti Oke? banget. Ayo adik-adik, musik. Ayo adik-adik, kita sama-sama bernyanyi bersama. Tuh, Pak, Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang kedua kita pakai bahasa Inggris. Oke. Tuh, Pak, Kak. When Jesus in a family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in a family, happy happy home, happy happy home. Lagu yang kedua nih Kakak Grace. Oke, siap. Siap-siap tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan
Oke, sekarang Kakak Grace, kita sudah nyanyi tadi, sudah gerak-gerak. Sekarang kita mau ngapain Kakak Grace? Sekarang kita mau mulai ibadah pada hari ini, Kak. Oke, sebelum kita mulai, kita masih nyanyi lagi Kakak Oke, Grace. siap. Apa tuh lagunya, Kak? Nyanyi dari Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. musik. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Oke, Kak Ana, sekarang kita akan masuk ke doa pembukaan. Oke Kakak Grace, ayo kita berdoa. Oke. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan bagi kami hari lepas harinya. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekarang Kakak Grace, kita mau baca Alkitab. Oke, sebelum kita membaca, seperti biasa kita harus nyanyi lagi dari Kidung Ceria berapa Kakak? 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab. Musik. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, sekarang waktunya kita berdoa dulu. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca Alkitab. Bacaan hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai 13. Nah, kita akan mendengarkan bacaan hari ini dari adik Gio dari sektor 2. Selamat membaca adik-adik. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu tadi bacaan Alkitab kita pada hari ini Kakak Grace. Oke, Kak Ana. Sekarang kita mau dengerin cerita. Aku mau banget dengerin. Tapi siapa ya yang mau baca, memberikan cerita hari ini? Nah, kalau dari anak TK ada Kak Grace dan Kak Ana. Yeay! Lalu anak kecil dari anak ada kecil, Kak Oyen, Kakak Oyen dan dan anak tanggung ada Kak Ardi. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat beribadah.
Halo adik-adik. Kak Ana bajunya bagus banget. Ada apa sih, Kak? Kakak Grace, sekarang kan udah masuk di bulan Desember nih. Wow. Nah, setiap tanggal 25 Desember itu kita merayakan Natal loh Kakak Grace. Tapi aku mau nanya di Kakak Grace, Natal tuh apa sih? Nah, Natal itu adalah hari di mana Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir. Wah, emang Tuhan Yesus itu siapa Kakak Grace? Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, juru selamat yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Wah, begitu tuh Kakak Grace. Nah, adik-adik, kayak gambar di belakang kakak nih, biasanya kan Natal itu kita dapat baju baru, mainan baru, ataupun menghias pohon Natal bareng mama papa kita. Nah, tapi inti Natal sesungguhnya itu adalah kelahiran Tuhan Yesus loh. Nah, seperti di slide berikutnya nih, adik-adik, kita bisa ngelihat kalau Tuhan Yesus itu lahir, datang ke dunia ini untuk memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk menemani kita loh Kak Ana. Wah, hebat banget berarti ya. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur di hari Natal ini kalau Tuhan Yesus tuh ada loh, hadir bersama-sama kita Kak Ana. Bener banget, bener. Karena Tuhan Yesus ada, pastinya kita tuh bisa, seperti di slide berikutnya, kita bisa lihat nih, kalau kita bisa berkumpul sama papa kita bisa bangun pagi, ataupun di nextnya kita bisa main sama teman-teman kita loh. Itu semua karena siapa Kak? Kasih sayang Tuhan Yesus. Nah, bener banget. Bener banget. Berarti Kakak Grace, dari cerita hari ini aku bisa nangkep nih, kalau Natal itu berarti bukan hanya kado aja ya? Ya, bener. Bukan hanya kado, bukan hanya mainan baru, bukan hanya baju baru, dan bukan juga hanya menghias pohon Natal aja ya? Iya. Tapi karena emang Natal itu adalah kelahirannya Tuhan Yesus. Iya. Di mana Tuhan Yesus memberikan kita kesenangan, kebahagiaan, damai sejahtera di kehidupan kita ya Kakak Grace. Maka dari itu kita harus senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bisa bangun pagi, kami bisa tertawa bersama dengan mama papa dan teman-teman. Iya, main sama teman-teman juga ya Kakak Grace. Bener banget. Kita berkumpul saat ini juga karena kasih sayang Tuhan Yesus. Bener Kak. Oke lah, baik. Oke Kak, jadi kiranya cerita pada hari ini bisa adik-adik terapkan ya dalam keseharian adik-adik. Kiranya adik-adik senantiasa mengucap syukur untuk segala hal yang ada di kehidupan kita, yang sudah dikasih sama Tuhan Yesus. Oke deh. Oke, sekian dulu cerita pada hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Oke, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Di sini tadi kita sudah membaca dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Pada pembacaan Alkitab hari ini bercerita bahwa Raja Daud sudah membawa tabut Allah ke dalam Yerusalem, sehingga Raja Daud bersama umat Israel bersukacita. Mereka bernyanyi-nyanyi, membawa puji-pujian, dan merasa penuh dan merasa senang bahwa tabut Allah ini sudah sampai ke dalam Yerusalem. Kenapa sih mereka senang? Kenapa mereka sukacita? Ya, tabut Allah ini adalah simbol bahwa kehadiran Allah selalu menyertai umat Israel. Tabut Allah ini adalah simbol perjanjian dari bangsa Israel dengan Allah. Apa sih isi dari tabut Allah ini? Tabut Allah ini berisi tentang hukum-hukum yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel, yaitu hukum Taurat, berisi 2 loh batu. Nah, Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan sayang kepada bangsa Israel, sehingga melalui tabut Allah ini bangsa Israel merasakan kehadiran Tuhan. Itulah makna dari tabut Allah yang
Raja Daud bawa kepada Yerusalem, ke dalam kota Yerusalem, dan bangsa Israel menyambutnya dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh dengan bahagia. Kenapa? Ya, Tuhan datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Bahwa kehadiran Tuhan adalah membuat kita untuk mempunyai pengharapan yang bergantung kepada Tuhan, mempunyai rasa sukacita, damai sejahtera apapun, bahwa Tuhan itu hadir untuk kita. Sekalipun di kondisi seperti ini, bahwa Tuhan itu ada buat kita. Sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, sekalipun di masa pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa bermain bersama teman, bahkan sekolah pun harus di rumah. Kita tidak juga bisa bertemu dengan teman-teman di gereja, padahal itu setiap hari Minggu tuh bikin kangen. Tapi Tuhan selalu hadir buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap diberi kesehatan sampai saat ini. Ya, kita harus memaknai Natal ini bukan tentang bahwa kita harus punya baju baru, kita harus punya hadiah, atau bisa berlibur, atau kita bisa datang ke pesta. Banyak sekali, tapi bukan itu sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan mau sampaikan bahwa dengan kehadiran Tuhan, dengan perlindungan Tuhan selama kita hidup sampai saat ini, itu adalah anugerah yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memaknai bahwa kehadiran Tuhan adalah untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Adik-adik harus ingat bahwa di dalam kesusahan kita, di dalam kesedihan kita, di tengah pandemi ini, kita harus tetap ingat sama Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke adik-adik, banyak sekali yang bisa adik-adik lakukan untuk memaknai kehadiran Tuhan Allah ini. Ya, adik-adik bisa ikut tetap IHMPA online, berdoa, atau tetap selalu membawa atau melakukan kebaikan kepada sesama, kepada adik atau kepada kakak, untuk mengucap syukur bahwa Tuhan sudah hadir bagi kita. Bahkan kita juga bisa merasakan tetap kasih sayang orang tua ataupun opa oma. Itu juga tanda bahwa Tuhan hadir bagi kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan pengharapan. Oke adik-adik, sampai dengan cerita-cerita berikutnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Ardi di kelas tanggung tentunya. Hari ini tanggal 20 Desember 2020 kita akan membahas bersyukur dengan sepenuh hati karena kehadirannya di ayat 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Oke, adik-adik. Pembahasan hari ini kita agak flashback ke belakang dulu ya. Jadi kenapa sih ada ayat bersyukur dari bangsa Israel kepada Tuhan? Nah, kita mau mulai dari tabut Allah dulu. Adik-adik pasti udah tahu dong dua loh batu ya sebelumnya ya. Itu Musa waktu itu naik ke Gunung Sinai, kemudian Tuhan berikan perintah Tuhan dalam bentuk dua loh batu. Nah, kemudian dua loh batu itu singkat cerita ya ditempatkan pada sebuah wadah terbuat dari emas, full of gold. Kemudian dia
sangat bagus ya, sangat cantik. Ntar adik-adik bisa lihat di gambar deh. Nah, singkat cerita lagi, bangsa Israel waktu itu dikalahkan oleh bangsa Filistin. Saat itu rajanya Saul dan Raja Saul meninggal. Itu ayatnya di 1 Tawarik 10 ayat 1-13 ya adik-adik. Nah, kemudian tabut Tuhan tadi dibawa oleh bangsa Filistin ke negerinya. Nah, di situ tapi banyak terjadi masalah adik-adik atau bencana. Ada penyakit borok, ada bencana-bencana yang banyak menimpa bangsa Filistin saat tabut itu ada di sana. Karena bangsa Filistin itu bangsa yang tidak percaya pada Tuhan adik-adik. Nah, itu ada di 1 Samuel pasal 5. Nah, ini gambar tabutnya adik-adik ya. Ini kurang lebih sih kakak dapat dari internet, tapi plus minusnya mirip dengan deskripsi dari internet. Dari Alkitab. Oke, tabut ini kemudian karena membawa bencana kepada bangsa Filistin dikembalikan kepada orang Israel, itu ke wilayah Kiryat Yearim namanya. Nah, di situ bangsa Israel bersukacita ya. Itu di pasalnya 1 Samuel pasal 5. Kejadian selanjutnya itu adalah Daud diangkat menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Nah, itu ada di 2 Samuel 1-5. Setelah Daud diangkat menjadi raja, Daud memerintahkan untuk mengambil atau membawa tabut Tuhan tadi dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Jadi Yerusalem itu pusat kotanya ya, seperti ibu kotanya. Kemudian dari kota lain itu Kiryat Yearim dibawa ke Yerusalem. Nah, tapi sebelumnya dia mampir dulu atau dibawa dulu ke Obed Edom. Itu ada di 1 Tawarik pasal 13. Sampailah tabut Tuhan itu ke Yerusalem. Nah, inilah yang melandaskan pembacaan kita hari ini. Jadi tabut Tuhan itu adik-adik menggambarkan kehadiran Tuhan ya, atau menjadi simbol bahwa Tuhan hadir di situ. Nah, jadi bangsa Israel bersyukur, bersukacita, menaikkan puji-pujian seperti yang kita baca tadi di 1 Tawarik 16. Nah, kira-kira apa ya hubungannya ya dari tadi pembacaan firman tadi bersyukur bangsa Israel kemudian ke pembahasan kita hari ini? Nah, kakakmu tanya adik-adik, akar momen Natal itu bagi adik-adik apa? Mungkin pada umumnya kita bakal menjawab ya, oh kalau Natal itu kak, aku sering lihatnya pohon Natal, aku sering dapatnya kado, aku sering dapat hadiah, atau bahkan mungkin perayaan gitu ya. Mungkin dulu sebelum pandemi kita jalan-jalan kemana yang momen Natalnya kental gitu ya, kemudian ada yang dapat baju, dan dapat mainan, atau kalaupun enggak ya kita liburan gitu ya, liburan akhir tahun kita menikmati momennya gitu ya. Tapi sebenarnya adik-adik, kakak mau bilang itu kurang tepat adik-adik. Kalau kita bilang momen Natal itu adalah pestanya, itu kurang tepat adik-adik. Jadi apa dong Kak Ardi akar momen Natal itu? Nah, di slide ini adik-adik bisa lihat ya, ada sosok satu orang yang berwarna putih, satu lagi ada orang ya laki-laki tertunduk, sama di bawahnya itu ada yang sedang dirangkul oleh sosok putih itu. Nah, siapa tuh adik-adik dua sosok itu coba? Yes, tepat sekali. Yang berwarna putih itu adalah Tuhan Yesus atau Tuhan ya, kita gambarkan dia Tuhan. Kemudian satu lagi adalah manusia. Nah adik-adik, hidup kita itu atau kakak, adik-adik atau ya semua manusia pasti pernah menghadapi namanya masalah ya adik-adik ya. Kita pernah menghadapi tantangan, kesedihan, atau mungkin hambatan, kesulitan yang kadang bahkan membuat kita itu ya bisa bersedih, bisa merasa takut untuk maju gitu ya, bisa membuat kita merasa khawatir atau bahkan tertahan di tempat gitu ya. Kita tidak lanjutkan aktivitas kita karena ya tadi begitu beratnya tantangan itu bagi kita. Nah, tapi adik-adik, inilah yang kakak mau jelaskan pada hari ini. Akar momen Natal itu yang menghapus semua keluh kesah adik-adik, ketakutan adik-adik, kekhawatiran adik-adik dan kakak dan semua manusia.
Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Dia melawat kita, dia menyentuh kita, dia menguatkan kita sehingga dari yang tidak mampu, lemah, penuh kekurangan, kita menjadi manusia yang bertuhan, yang powerful, berkuasa karena Tuhan kita tersebut. Nah, itu adik-adik akar momen Natal. Nah, aplikasinya bersyukur gitu adik-adik ya. Apa kira-kira buat adik-adik nih aplikasi bersyukur? Nah, kalau contoh dari kakak ya adik-adik ya. Kehadiran Tuhan Yesus itu sebagai pengharapan ketika menjalani kehidupan melalui problem atau masalah. Nah, kakak bisa tetap sukacita atau happy dan tenang. Jadi adik-adik, Tuhan itu Tuhan yang sama. Dari zaman dia bangsa Israel diselamatkan, dia memberikan tulah kepada bangsa Mesir, dia membelah laut ya adik-adik ya, sehingga bisa melalui bangsa-bangsa itu. Dia yang memberikan roti mana di tengah padang gurun, dia yang memberikan air dari gunung batu, dia yang mengalahkan raja-raja Kanaan ya adik-adik. Kalau adik-adik pernah baca tuh, raja-raja yang besar kalah semua sama bangsa Israel. Kemudian lahirnya Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan, melakukan banyak mujizat, merubah air menjadi anggur, meredakan badai, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang hidup. Nah adik-adik, jadi kakak berpikir, kenapa untuk masalah kakak yang sekecil ini aja? Masa kakak khawatir gitu kan? Kenapa masa kakak menjadi mundur? Padahal Tuhan yang sama yang membuat mukjizat segitu hebatnya gitu ya. Ya Tuhan kita juga, Tuhan kakak juga gitu adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kalau adik-adik bagaimana? Apa yang bisa adik-adik syukuri dari kehadiran Tuhan pada hidup adik-adik? Nah kakak harapkan adik-adik, dari rasa syukur yang adik-adik dapatkan itu, adik-adik bisa berpegang pada rasa syukur tersebut, akan hari esok akan menghadapi tantangan adik-adik atau menghadapi ya yang adik-adik akan hadapi di masa depan dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri, dengan penuh pengharapan, sehingga kehadiran Tuhan itu menjadi tabut Tuhan juga bagi adik-adik di hati adik-adik masing-masing. Oke adik-adik, demikian firman hari ini bisa Kak sampaikan. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa, shalom. Kakak Grace, kakak aku punya kabar gembira nih. Apa tuh kak? Minggu depan KKPA akan mengadakan ibadah perayaan Natal kakak. Seru banget. Iya, untuk adik-adik di rumah juga ya, dicatat tanggalnya, tanggal 27 Desember 2020. Jam berapa sih kak? Jam 5 sore kakak Grace, tepat tidak kurang tidak lebih. Dan untuk ibadah minggu paginya kita tiadakan ya adik-adik, dialihkan ke ibadah perayaan Natal jam 5 sore. Nah kak, kalau misalnya nih aku pengen nyanyi, nari, itu boleh gak sih kak? Boleh banget kakak Grace. Adik-adik yang di rumah juga kalau misalnya mau nari, mau nyanyi, ataupun main musik, boleh banget. Kita tunggu videonya sampai tanggal 23 Desember 2020. Dikirim ke email PLKPA ya adik-adik. Nah untuk info selengkapnya jangan lupa pantengin terus sosial media PLKPA GPIB Gloria Bekasi. Ada di Instagram dan Facebook adik-adik. Yap, betul banget. Jangan lupa ya ditunggu ya. Oke, kalau sekarang aku mau nyari lagu-lagu untuk nyanyi besok deh kak. Boleh, aku juga nih mau siap-siap buat minggu depan. Aduh aku gak sabar. Oke, baik kan? Dadah. Nah itu tadi kakak Grace cerita kita hari ini. Seru banget kan Seru adik-adik? banget. Tapi kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa diambil Nah, untuk cerita kesimpulan ibadah pada hari ini, kita itu hendaknya bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Iya, Karena Tuhan Yesus itu memberikan kita kenyamanan, damai sejahtera, dan pastinya sukacita. dan kesenangan selalu ya kakak bener Grace, banget. damai di hati. Dan
kita harus selalu mengucap syukur atas itu semua. Jadi jangan lupa adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk merespon cerita kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175 Mengucap Syukurlah. Musik. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Nah, saat ini Kak, kita akan masuk ke doa syafaat. Ayo adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah Natal via online. Ya Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati Presiden Joko Widodo beserta menteri-menterinya agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah juga kami warga negara Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terutama gereja kami GPIB Gloria Bekasi. Kiranya Tuhan mau memberkati dari para pendeta, para presbiter, para pelayan-pelayan-Mu, serta jemaat-jemaat yang ada di gereja kami. Kiranya pelayanan yang gereja kami lakukan bisa selalu turut dengan kehendak-Mu saja. Khususnya kami ingin berdoa untuk PA, kiranya Tuhan mau memberkati kakak-kakak pelayan dari sektor 1 sampai sektor 11 dalam kami menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan juga bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa adik-adik kami terima dengan baik. Kiranya Tuhan juga mau memberkati adik-adik pelayan dari sektor 1 sampai 11. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, selalu menyertai mereka, selalu melindungi mereka agar mereka juga selalu bisa hidup takut akan Tuhan dan sama-sama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, karena doa kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka selalu diberikan kesehatan selalu dan umur panjang ya Tuhan Yesus. Terutama pada masa-masa pandemi saat ini, Kau berkati supaya mereka dilindungi dari berbagai macam virus atau penyakit apapun itu ya Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka supaya mereka diberi hikmat dalam menjalankan tugas mereka sebagai orang tua ya Tuhan Yesus. Berkati juga supaya mereka diberikan berkat yang melimpah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati dan jaga dan lindungi mereka, berikan mereka kesembuhan ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga dokter-dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi agar itu bisa membuat tubuh mereka sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau berdoa juga untuk pendidikan di seluruh dunia dan terutamanya di negeri kami Indonesia. Di masa-masa saat ini Tuhan, semua terpaksa untuk menjalankan atau belajar melalui media online, melalui internet dan tidak tatap langsung ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, janganlah itu mengurangi kualitas pendidikan yang mereka dapatkan, yang mereka pahami, supaya tetap meningkatkan nilai dan pengetahuan adik-adik semua Tuhan. Kami berdoa juga ada rencana Tuhan untuk mulai tahun depan akan dilakukan kembali
sistem belajar mengajar secara offline, tapi mungkin dengan kondisi yang new normal Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan ikut serta dan membantu kami untuk mempersiapkan segalanya, terutama pemerintah kami, supaya tetap bisa menjalankan pendidikan secara tatap muka, namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga jarak dan lain sebagainya, sehingga tidak menjadi penyebaran kepada adik-adik yang diajar ataupun guru-gurunya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan yang sedang mempersiapkan sidang atau sedang menghadapi ujian-ujian dalam kuliahnya. Tuhan yang memperlengkapi mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan sehingga persiapan mereka bisa mantap dan mereka bisa maju menyelesaikan studinya untuk melanjutkan ke tahap yang lebih lanjut lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami untuk pendidikan. Tuhan, telah kami naikkan seluruh doa-doa kami kepadamu dari adik-adik dan dari hamba-Mu juga. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kami yang maha besar, maha kuasa, pencipta langit dan bumi, terjadilah kehendak-Mu saja, Tuhan, jangan kehendak manusia. Doa ini kami tutup dan kami alaskan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang waktunya kita mau memberikan Persembahan. Disiapkan persembahannya ya adik-adik. Oh ya, sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Musik. Berdoa, kita sudah kasih persembahan, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati persembahan kami, semoga berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Aduh Kakak Grace, gak kerasa ya Kak? Iya nih, kita sudah di penghujung acara. Penghujung ibadah. Iya betul, kita sudah mau selesai ibadah hari ini. Tapi gak apa-apa, kita ketemu lagi minggu depan bersama-sama kita ibadah lagi. Sekarang sebelum kita pulang, sebelum kita selesai ibadah pada hari ini, kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 269 Kak. Tinggallah dalam Yesus. Musik.
Oke adik-adik, sekarang sebelum kita selesai, kita berdoa. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Ana mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya IHMPA kita pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau memberkati kami. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau membantu kami untuk lebih bersyukur lagi, untuk lebih bisa bersyukur dalam semua hal yang kami terima dalam hidup ini ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Satu, dua adik-adik. Satu, dua, selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Oh ya Kakak Grace, jangan lupa juga minggu depan bakalan ada ibadah perayaan Natal Pelkat PA GPIB Gloria Bekasi. Tanggal 27 Desember 2020 jam 5 sore. Dan tetap stay tune di channel GPIB Gloria Bekasi. Ditunggu ya adik-adik. Dadah. Wah, bener juga ya. Tuhan baik banget sama aku. Di masa pandemi ini ada banyak hal yang baik yang bisa aku lakuin. Mumpung udah mau Natal, aku mau bikin apa ya? Sebagai rasa syukur padaku untuk Tuhan Yesus. Oh iya. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu kepada aku, Papa, Mama, dan kakak-kakak aku. Terima kasih untuk setiap kasih Tuhan kepada kami sekeluarga. Aku juga sudah buat rencana untuk Natal nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih Tuhan. Amin.